Nah, terakhir kita membahas sebuah contoh persamaan diferensial ya. Ini contoh ini yang saling tidak terkait. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk sistem persamaan diferensial yang eh, fungsinya saling terkait turunannya ya. Oke, kita lihat sekarang prosedur umum mencari solusi masalah nilai awal. Jadi diberikan masalah nilai awal ini, ingat X ini fungsinya, jadi ada X1 dan X2 gitu ya, disatukan ditulis sebagai vektor. A ini matriks 2 kali 2, X-nya tadi udah ya. Kemudian diberikan syarat awal ini. Nah, prinsipnya dulu bahwa dalam mencari solusinya, misalkan X1 dan X2 masing-masing itu solusi dari persamaan diferensial di atas. Jadi X1 vektor ya. Ini mungkin notasinya agak membingungkan. X1 vektor itu dua komponen, fungsi ke-1, fungsi kedua. Gitu. Ada X1, X2-nya. Ini juga. Nah, kalau kita udah mendapatkan dua solusi dari masalah persamaan diferensial semula, maka solusi umumnya adalah ini. Gitu ya, konstanta kali solusi 1 tambah konstanta kali solusi 2. Nanti C1 dan C2-nya kita cari dari syarat awal ini ditentukan. Kalau solusi umum ini nanti kurvanya banyak tergantung nilai C1 dan C2. Kalau udah dimasukkan syarat awalnya, nanti C1 C2-nya udah tertentu, dapatnya hanya satu kurva solusinya ya. Oke. Nah, prinsipnya itu mencari solusinya itu dimisalkan. Jadi dimisalkan solusinya itu berbentuk E pangkat lambda T kali V. V-nya nih sebuah vektor gitu ya. Nah, saya nggak akan ceritakan di sini idenya kenapa dimisalkan ini. Karena lebih ke teknis menggunakannya bagi kuliah TPB ini. Oke, dimisalkan solusinya ini. Maka kalau solusinya ini berarti fungsi ini harus memenuhi hubungan ini. Ya, dx dt sama a kali x. X-nya vektor. Jadi saya substitusikan ini memenuhi persamaan ini karena dia harus jadi solusi. Yang kita cari apa? Nah, yang kita cari adalah berapa nilai lambdanya dan V-nya itu vektor yang mana yang jadi solusi. Gitu ya. Jadi akan mencari lambda dan V-nya. Nah, saya turunkan ini dx dt. Jadi X-nya misalnya solusinya ini turunkan sama dengan A kali X sendiri. Nah, ini kita turunkan menjadi V-nya tuh vektor tertentu ya, jadi nggak ada T-nya. Jadi yang diturunkan yang ini aja, E pangkat lambda T turunannya menjadi E pangkat lambda T tetap kali turunan atasnya. Nah, itu ruas kanan belum dirubah. Kemudian saya susun menjadi seperti ini. Gimana ini? Ini E pangkat lambda T kan nggak pernah nol. E pangkat sesuatu tuh nggak pernah nol. Jadi ini kedua ruas dibagi dengan E pangkat lambda T, ketemu ini. Nah, dari sini kita simpulkan apa? Ternyata kalau solusinya berbentuk seperti ini, ya, kalau sebentar. Ini kenapa sih dia ini bunyi-bunyi? Nah, kalau solusinya harus berbentuk seperti ini, maka lambda dan V harus memenuhi ini.
Setelah dihitung tadi kan. Ini tak lain adalah apa? Hubungan masalah nilai eigen kan? AV sama dengan lambda V itu masalah nilai eigen. Gitu. Jadi untuk menjadi sebuah solusi, lambdanya harus nilai eigen, V-nya harus vektor eigennya. Dan untuk matriks 2 kali 2, kita ketahui nanti lambdanya dapat 2 buah, masing-masing lambda ada vektor eigennya. Jadi kita nanti akan dapat 2 buah solusi. Ini yang disebut di sini. Oke? Nah, jadi pada pembahasannya kita akan dibatasi yang nilai eigen dari A-nya berbeda angkanya. Ini untuk menjamin bahwa nanti akan ada 2 pasang lambda dan V yang membentuk solusi ini. Oke, solusi umum jadinya tinggal, ini tadi kan solusi. Ada 2 buah untuk lambda 1, pasangannya V1, lambda 2, V2. Nah, solusi umum itu menggunakan prinsip ini. C1 E lambda 1 V1, C2 E lambda 2 T V2. Begitu. Itu solusi umum sistem persamaan diferensial ini. Nah, sebelum melihat ke contoh yang pakai angka, coba kita lihat ini dulu. Hubungan null Klein dengan vektor eigen. Ini ada beberapa gambar, kalian bingung, gitu ya. Gini, coba. Yang pertama dulu, ini kan berapapun C1 dan C2, dia merupakan solusi ya. Tentunya kalau C1 dan C2-nya 0, ya X-nya 0 juga nggak menarik gitu. X sama 0 nggak dimasukkan di permasalahan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau C1-nya, saya tulis ya, ngomong aja, nggak kelihatan. Ini solusi umum. Bentar, ini kita hapus dulu. Ini solusi umum tadi. Ini solusi umum dari dx vektor ya, dt sama dengan a kali x. Berapapun C1 dan C2-nya dia solusi umum. Gitu ya. Jadi untuk berbagai nilai C1 dan C2 bilangan real. Nah, hal khusus coba. Oh ya, jangan lupa tadi ini masing-masing pasangan eigen. Ini juga pasangan eigen. Nah, bila C1-nya saya ambil 1, C2-nya 0, maka solusinya berbentuk ini. E pangkat lambda 1T kali vektor eigen yang ke-1. Oke? Nah, maka ingat X itu terdiri 2 fungsi ya. X1, X2 itu ya. Nah, maka kita lihat kalau kita gambarkan di bidang fasa ini X1, X2, ini vektor V1 ini V1 komponennya kan 2 juga ya. Katakan ini V1 di sini. Ini vektor V1. Dengan berjalannya waktu, ini kan yang depan skalar nih. Dengan berjalannya waktu, maka kita lihat bahwa solusi yang ini selalu berada sejajar dengan vektor V1 ini ya. Lihat, kalau T-nya makin besar dan lambda-nya katakan positif, ya ini menjadi vektor yang sejajar dengan V1 tapi makin panjang gitu vektornya ya dengan berjalannya waktu. Kalau lambdanya negatif, ya makin ini.
Gitu ya. Begitu. V1-nya nggak harus ke sana ya. Bisa ke arah manapun. Itu saya gambarkan V1 kalau ke situ. Dengan demikian, yang mau saya tekankan di sini adalah garis yang dibentuk oleh vektor eigen V1 itu adalah solusi. Ya, ini solusi. Kemudian kalau saya ambil bila C2-nya 1, C1-nya 0, maka solusinya berbentuk C2-nya 1, pangkat lambda 2T kali V2. Katakan vektor V2 itu vektornya yang warna lain. Bentar. Katakan vektor V2 itu yang ini. Maka ini tak lain kalau dengan berjalannya waktu, ini kan skalar, berarti kelipatan dari V2 itu adalah semua tempat solusinya. Jadi vektor eigen itu masing-masing juga solusi. Kombinasinya solusi gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita mau melihat hubungan null Klein dan vektor eigen. Sedikit review lagi, apa itu null Klein? Null Klein itu yang turunannya 0. Ya, dx dt-nya 0. Ya, dx dt, x-nya vektor, dx1 dt 0, dx2 dt 0 gitu ya. Nah, coba saya akan aduh, kalau diperbesar bawahnya nggak kebaca. Ini saya, kenapa ini ada 3 gambar? Ini pada gambar yang pertama itu digambarkan null Klein-nya. Ingat kalau persamaan diferensial linier itu yang homogen, yang dx dt sama a kali x, itu selalu null Klein-nya adalah garis lurus pasang ya. Ini x1 null Klein, turunan x1-nya 0. Kita tulis, bisa lupa x-nya itu sendiri kan vektor x1 dan x2. Nah, dx1 dt 0 itu dapat x1 null Klein, dx2 dt 0 dapat x2 null Klein yang ini. Nah, hal yang istimewa ini adalah, sebentar saya buka di bawahnya sesuai pertanyaannya. Apa keistimewaan dari perpotongan garis null Klein dengan, ini maksudnya kurva solusinya. Kurva solusinya ada banyak ya. Yang biru ini solusinya. Nah, kenapa banyak? Karena tadi kan solusinya berbentuk seperti ini. Kalau yang ini, saya hanya ngambil yang spesial tadi 2 ini. Nah, kita lihat gini. Keistimewaannya. Bagian apa potongan garis null Klein dengan face portrait. Face portrait ini kurva solusi yang biru. Yaitu gini. Kalau dx, ini kita lihat ini x1 null Klein. Kalau kurva solusi memotong x1 null Klein, dia memotongnya di sini harus tegak lurus. Tegak. Ini semua pasti motongnya tegak. Pas melalui x1 null Klein dimanapun. Kenapa tegak? Karena kan dx1 dt 0. Kalau dx1 dt 0 berarti apa? X1-nya nggak berubah lagi. Pas di garis yang ini. Jadi kalau x1 nggak berubah ya x1 konstan itu kan garisnya gini. Entah x1-nya berapapun konstan. Nah, pas motong x1 null Klein harus tegak. Pas motong x2 null Klein, kita lihat dx2 dt 0, berarti x2-nya nggak berubah. Kalau x2 konstan itu artinya apa? Garis horizontal kalau x2, karena ini x2 di sini x2-nya konstan nilai tertentu. Nah, kalau memotong x2 null Klein, maka x2-nya harus konstan. Berarti x2-nya di sini harus datar. Pas yang di garis itu aja ya. Kalau di luarnya sih nggak konstan.
Gitu, mendatar. X2 konstan tuh mendatar, X1 konstan tuh tegak. Jadi itu, kalau kurva solusi memotong null line, kalau memotong X1 null line harus tegak. Memotong X2 null line harus datar. Kemudian, hal kedua, yang kedua kita lihat pertanyaan di sini. Dua buah kurva solusi tidak mungkin berpotongan. Jadi, nggak boleh ada kurva solusi yang seperti ini. Misal, ini ke sini, satu lagi ke sini kurva solusinya. Nggak boleh. Kenapa? Karena di titik potong ini nanti solusinya jadi nggak tunggal. Kalau diberikan syarat awalnya di sini, solusinya bisa yang ini, bisa yang ini. Nggak boleh. Di depan udah dibilang bahwa sistem persamaan diferensial linear yang homogen, solusinya kalau diberi syarat awal, solusinya pasti tunggal. Jadi kalau diberi syarat awal, misalnya X1 awalnya sekian, X2 awalnya sekian, nanti solusinya bisa yang ini, bisa yang ini. Nggak boleh. Kalau udah diberi syarat awal, C-nya udah tertentu, kurvanya hanya satu aja. Gitu ya. Jadi yang biru nggak mungkin berpotongan. Kemudian, oh ini melompat saya. Garis yang dibangun oleh vektor eigen, ada dua vektor eigennya, merupakan solusi. Itu sebenarnya tadi melompat, yang ini tadi saya. Semua kelipatan V1 solusi. Semua kelipatan V2 solusi. V1, V2 itu vektor eigen tadi ya. Jadi ini, garis yang dimana vektor eigen merupakan solusi. Kecuali 00 ya. 00 tadi masukkan. Ini karena pakai software ngegambarnya 00-nya ke bawah gitu ya. Harusnya 00 nggak masuk karena 0 nggak boleh vektor eigen itu sama dengan 0 kan nggak boleh. Oke. Kemudian kurva solusi yang biru tidak pernah memotong vektor eigen. Kenapa? Karena vektor eigen sendiri kan solusi. Yang biru solusi. Tadi dua buah solusi tidak mungkin berpotongan. Jadi yang warna coklat ini vektor eigen nggak boleh dipotong sama yang biru. Kalau null line dipotong ya. Kalau vektor eigen nggak boleh. Kenapa? Karena vektor eigen solusi. Yang biru solusi. Dua buah solusi nggak boleh berpotongan. Nah, sehingga kalau kita gabungkan gambarnya, jadilah yang ketiga. Seperti ini. Ntar pertanyaannya dulu. Kurva solusi akan konvergen ke garis yang dibangun oleh vektor eigen yang dominan. Coba kita lihat lagi solusinya tadi. Solusinya tadi berbentuk seperti ini. Katakan yang dominan lambda 1. Kalau yang lambda 1 yang lebih besar, nilai mutlaknya ya. Jadi kalau lambda 1-nya min 2, lambda 2-nya 1, ya yang lebih besar tuh yang ini, yang min 2 ini, yang dominan. Nah, kalau lambda 1-nya dominan, dengan berjalannya waktu, T-nya membesar, yang ini ketilep kan? Karena E pangkat lambda 2T kecil. Ini lebih gede gitu ya. Lebih gede itu bisa lebih gede menuju nolnya atau lebih gede menuju tak hingganya. Tergantung nilai lambdanya. Yang penting mutlaknya gitu. Kalau besar itu lebih dia yang menentukan ketimbang yang kedua. Nah, kita lihat bahwa kurva solusi kalau ini dominan dengan berjalannya waktu, maka yang ini bisa dianggap nggak ada artinya didominasi sama ini. Ini menunjukkan bahwa kurva solusi ini akan nanti sejajar atau mendekati vektor eigen yang pertama.
Jadi gambarnya di sini, kita lihat yang kanan nih. Dari gambar ini kita bisa menentukan vektor eigen yang dominan yang mana itu. Sebentar, ini susah menggesernya. Nah, nanti kita akan gambar ya kurva-kurva yang birunya. Ini sih sekarang udah digambarkan. Kita lihat. Tadi yang biru adalah ini X10 Klein, ini X20 Klein. Kita amati satu solusi aja dulu yang ini nih. Misalkan yang ini ya. Saya tebalin ya. Cukup amati satu solusi. Nanti di tempat lain juga solusinya tergantung syarat awalnya. Ya polanya sama aja. Ini yang ini. Saat dia memotong X10 Klein, ini harus tegak. Garis singgungnya tegak. Kemudian kita lihat ini panahnya ke sana nih. Lama-lama makin ke sana berarti ini pasti adalah vektor eigen yang dominan nih. Nih, yang ini yang dominan. Saya tandain yang ini. Ketimbang vektor eigen yang ini. Karena dengan berjalan waktu, dia mendekati vektor eigen yang dominan. Yang lain sama. Coba kita lihat. Yang di sini ya. Yang katakan kalau waktu T0, syarat awalnya di sini. Ambil yang ini. Dengan berjalannya waktu, kita lihat, dia kurvanya seperti ini. Memotong X20 Klein. Kalau memotong X20 Klein, harus horizontal. Terusin, nah dia mendekati vektor eigen yang dominan ini. Yang di sini mulainya coba ya. Ini. Katakan syarat awalnya misalkan X1 mula-mulanya -2, X2-nya 1 di sini. Dengan berjalannya waktu, kita lihat ini. Memotong ini X10 Klein. Kalau memotong X10 Klein harus tegak. Kemudian kita lihat kalau T-nya berjalan, dia mendekati ini vektor eigen yang dominan, tapi ke sini. Biar aja bisa ke arah sana, bisa ke arah bawah. Tapi ini mendekati vektor eigen yang ini. Jadi yang ini pastilah kelipatan, semua kelipatan vektor eigen yang dominan. Begitu ceritanya. Bingung kan? Ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat. Nilai kesetimbangan pada X topi itu sama dengan 0. Ya, nilai keseimbangannya selalu 0 ini. Kalau yang linear yang homogen ini. Disebut saddle kemarin. Saddle itu apa ya gambarnya? Kemarin dia awalnya mendekati ke titik 00, kemudian menjauh gitu ya. Nah, disebut saddle itu akan jadi saddle dia bila kedua nilai eigen dari matrik koefisiennya berupa bilangan real. Jadi kalau nilai eigen yang dihitung di sini dua-duanya berupa bilangan real. Ya. Dan berlainan tanda. Coba kita lihat contohnya gini. Tentukan solusi dari dx dt sama ax, a-nya ini. Ingat, x-nya jangan lupa, selalu ingat ya, x-nya tuh fungsi ada dua. X1 dan X2. Nah, mencari solusinya kayak tadi ini. Mana tadi? Nah, ini. Solusinya adalah ini. Di mana lambda 1 V1 dan lambda 2 V2 itu pasangan eigen. Jadi kita harus ngitung nilai dan vektor eigennya dulu. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Kita hitung ya. Di sini hitungannya udah nggak saya tulis. Coba kita hitung nilai dan vektor eigen dari ini dulu. Untuk mendapatkan solusinya. Jadi harus ingat lagi nilai dan vektor eigen. Oke, ini. Mencari nilai eigen gimana? Yaitu kita hitung determinan dari
A min lambda I dibuat 0. A min lambda I adalah diagonalnya dikurangi lambda. Min 1 min lambda. Sama 0. Determinannya dihitung min lambda kali min 1 min lambda dikurangi 2 kali 1, 0. Aduh. Lambda kuadrat ditambah lambda min 2 sama dengan 0 gitu kan. Dapat lambda satunya berapa? Istimewa nggak? Istimewa. Lambda tambah 2, lambda kurang 1. Jadi dapat lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan min 2 gitu ya. Kenapa dibolak-balik nulisnya? Sesuai urutan di atas aja. Min 2 dan 1. Sebentar, saya cocokkan dulu. Betul ya? Setelah itu kita harus mencari vektor eigennya. Untuk lambda 1 sama min 2. Mencari vektor eigen kita menyelesaikan persamaan linear apa? A min lambda 1I kali vektor katakan V sama dengan 0 gitu kan? Bab berapa tuh? Bab sebelumnya. Sebelum fungsi 2 perubah. Di bab matriks dulu. Oke, saya sebut V-nya sama dengan V1, V2 gitu. A min lambda I apa? Berarti A. A ini dikurangi min ini lambda. Lambdanya min 2. Jadi masukkan di sini. A min lambda I masukkan ke sini lambdanya min 2. Dapat saya nilainya berapa tuh? 2, 1, 2, min 1 min lambda. Min 1 min lambda. Lambdanya min 2. Min 1 jadi 1 ya. V1, V2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini saya hitung 2V1 ditambah V2 sama 0. 2V1 ditambah V2 sama 0 juga. Dapat persamaan yang sama, ya salah satu bisa dipilih bebas. Pilih V1-nya sama dengan T, maka V2-nya sama dengan V1-nya T, masukkan ke sini, V2-nya min 2T ya. Tuh. Jadi vektor eigennya yang pertama, oh ini jangan V1, V2 lah. AB aja gitu ya. AB, kebanyakan V1, V2-nya nanti. Ini apa? Ini 0. Ini AB itu. AB, AB, aduh. A-nya T, B-nya ini. Jadi vektor eigennya ini vektor eigennya saya dapatkan V sama dengan T, min 2T atau sama dengan apa? T 1 min 2. Vektor eigen tuh banyak kelipatan itu ya. Tapi T-nya nggak boleh 0. Karena 0, 0 bukan vektor eigen. Oke, ini saya namakan vektor eigen yang ke-1. Jadi ya, ini sebagai V1. Jadi pasangan eigen pertama, lambda satunya min 2, vektor eigen yang pertama sama dengan, saya ambil aja ini 1 min 2. Sebenarnya semua kelipatannya. Tapi untuk solusi, ini solusi mana ya? Nah, untuk solusi ini,
Itu yang diambil V1-nya nggak perlu konstanta lagi. Nggak usah pakai T. Karena udah tercakup di sini konstanta kali ini. Oke, Pak, boleh lihat coret-coret tadi nggak? boleh. Mau diposting aja nanti? Boleh, Pak. Ya, jadi Yang di ingetin. atasnya, Pak. Mana? Nggak ada. Ah, iya. Ya, nanti saya kasihkan aja PDF-nya ya. Nah, atau mau disalin sekarang? Mau disalin. Sok, salin dulu. Kuliah online jadi nggak pakai baju ya. Sekarang baru salin. Lupa saya. Oke, tadi kita udah mendapatkan pasangan eigen yang pertama, yaitu lambda satunya min 2, vektor eigennya yang ini. Sekarang untuk yang lambda 2, cari pasangan vektor eigennya. Lambda 2 1, kita selesaikan lagi persamaan ini. A min lambda I, di sini lambda 2, kali vektor eigen yang mau dicari, sama 0. Jadi bukan V yang di atas ini ya. Ini vektor eigen yang kedua. Nah, kita lihat ini berapa nilainya. Kita lihat A min lambda 2I. Jadi ini masukin aja ini. Dengan nilai lambdanya lambda 2. Ini menjadi min 1, 1, 2. Ini min 1, min 1. Jadi min 2 ini. Oke, saya salin ini ke sini. Kali vektor eigen yang dicari harus menjadi 0, 0. Hitung, kalikan aja matriksnya dengan vektornya dapat ini, ruas kiri ada 2, ruas kanannya 0, 0. Nah, dua persamaan ini sebenarnya sama aja. Karena kalau yang ini saya kalikan min 2 menjadi ini. Yang ini tetap jadi ini. Kita lihat di sini. Ada sebenarnya satu buah saja persamaan. Dengan dua bilangan nggak diketahui. Maka salah satu bisa dipilih bebas. Saya pilih A-nya. T, B-nya dihitung dari sini. Supaya memenuhi ini, A-nya sama dengan T, maka B-nya juga harus sama dengan T. Maka vektor eigennya adalah semua kelipatan T, ininya T. T-nya saya keluarkan. Nah, jadi pasangan eigen kedua adalah lambda 2 dengan ambil ini salah satu aja dari vektor eigen ini. Saya ambil T-nya 1 jadi vektor ini. Oke, udah dapat pasangan eigen yang kedua. Kita balik ke sini, tuliskan solusinya. Solusinya adalah konstanta E pangkat lambda 1T kali vektor eigen yang ke 1. Ditambah konstanta E pangkat lambda 2T vektor eigen yang kedua. Oh ya, ada catatan bahwa vektor eigen ini nggak harus yang ini ya, bisa kelipatannya. Kalau saya tadi ngitung, di sini saya pakai ini vektor eigennya, padahal saya ngitung tadi V1 mana? 1 min 2. 1 min 2. Di sini min 1, 2. Nggak apa-apa kelipatannya. Karena di sini kan ada C juga kelipatannya. Kelipatan dari ini. Yang ini juga nggak harus satu-satu ya. Boleh 5, 5, 10, 10, 100, 100, min 10, min 10. Pokoknya ini kelipatan dari ini. Nah, setelah itu saya akan ngitung. Kalau ini solusinya, kita lihat solusinya dia akan banyak. Gitu ya. Sebelum sampai ke syarat awal, coba saya akan lihat dulu solusinya ini. Saya akan crop seluruh ini. Aduh, bentar. Jadi dari sini kok bisa sih gambarnya yang biru ini gitu ya. Nah, itu perjalanannya sudah panjang. Sebagian nggak tertulis di sini. Coba kita lihat ini. Ini perjalanannya panjang nih.
Bagaimana mendapatkan kurva yang biru? Sebenarnya ada hubungan dengan null line juga. Coba saya mau hitung null line-nya ya. Dari sini persamaan diferensialnya berarti apa? D. Saya mau tulis ininya. X1. Ini ruas kirinya menjadi dx1 dt. Ditulis komponen vektornya. dx2 dt. Gitu. Sama dengan 0,1, 2, min 1 kali X-nya X1, X2. Kalau saya tulis persamaan diferensialnya satu per satu menjadi dx1 dt sama dengan 0x1, ini x2 ya. dx2 dt kalikan ini dengan kolom 2. Ini dengan kolom 2 menjadi apa? Sorry. Gimana sih? Ini ya, baris 2 kalikan. 2x1 min x2 gitu ya. Oke. Kalau ada langkah yang nggak dipahami, tanya ya. Tiba-tiba, ini dari mana sih? Kok dari dapat x2? Ya ini, untuk dapatkan baris yang ke-1, saya ini kali ini. Baris yang kedua ini, sama ini kali ini. Nah, saya ngitung. Di sini udah digambar nih null line-nya. Padahal belum saya hitung ya. Kita hitung null line-nya. X1 null line. Berarti apa? dx1 dt sama dengan 0. Ekivalen dengan x2 sama 0. Ini kan? Ini dx1 dt itu ini. Jadi mana null line-nya? Null line-nya x2 sama 0. Mana x2 sama 0? Garis, nggak terlihat di sini. Garis ini, x2 sama 0 tuh. Kan x2 sama 0. Nah, itu adalah x1 null line. X2 null line, saya tulis. X2 null line adalah dx2 dt sama dengan 0. Bahan ini panjang kaitannya dengan bab 7. Memang kalau bab 7-nya lupa ya susah. 2x1 min x2 sama dengan 0. Atau x2 sama dengan berapa? 2x1 itu. Nah ini kan sumbunya x1, x2. Kita bikin seolah garis y sama 2x. Ini adalah yang ini. Nah, itu x2 null line. Ya. Nah, untuk mendapatkan ini lengkap, kita lupakan dulu yang eigen tadi. Sekarang kita gambar arah gerak seperti bab 7. Saya gambar ulang di bawah. Gini. Gambar arah geraknya. Coba yang gede ya. Tadi x1 null line-nya adalah yang horizontal ini. Ini x1 null line. X1 0. Dengan adanya garis X1 null line, bidang fasa, ini sumbu X1, ini sumbu X2 ya. Bidang fasa terbagi 2. Yang di sebelah atas, geraknya gimana? Panahnya. Lupa ya? Bab 7 udah nguap nih. Kita harus menggambar apa? X1-nya ya. Jadi kalau X1 kan ini X1 null kan itu dx1 dt. Di garis ini dx1 dt-nya 0. Kalau yang di atasnya gimana? Kita lihat dx1 dt itu ini sama dengan x2. Yang di atas garis ini x2-nya positif.
Berarti dx1 dt-nya positif. Kalau dx1 dt-nya positif, berarti x1-nya akan bertambah. Jadi gambarnya yang, sebentar saya hapus dulu. Berarti gambarnya yang di atas tuh panahnya ke sana ya. Salah semua yang di atas. Yang di bawahnya ini. Kenapa panahnya ke kiri kanan? Kan kita ngamati dx1 dt. Dari x1 0 line tuh. dx1 dt itu perubahan x1. Yang di atas nilai dx1 dt-nya sama dengan x2. Positif di sini. Kalau yang di atas kan x2-nya positif. Ini positif berarti x1-nya bertambah. X2-nya yang kalau yang di sini dx1 dt-nya sama dengan x2, x2 itu negatif di sini. Berkurang. Garis nol line yang satu lagi. X2 sama 2x1. X2, 2x1. Ini X2 nol line. Oh, saya pakai warna lain aja ya, hijau ya, supaya kelihatan. Nah, ini X2 nol line. Dengan adanya X2 nol line, bidang dibagi dua. Yang di sebelah sini dan yang di bawahnya. Nah, gimana perubahan X2-nya? Kalau yang di hijau, dx2 dt-nya 0 tadi. Kalau yang di sini, kita ambil di sini, misalkan aja ambil titik ini. Kita lihat dx2 dt-nya 2x1 min x2 negatif ya. Kalau titik ini kan x1-nya 0, x2-nya nggak tahu berapa sekian tinggi ini. Jadi 2x1, 2 kali 0, di sini x1-nya 0. Dikurangi x2 negatif. Berarti x2 akan turun. Yang di sini semua turun. Yang di bawah garis ini semua naik. Resultannya saya gambar. Resultannya. Sebentar, yang di sini semua naik ya. Resultannya jadi kalau ada di sini dia geraknya akan ke sana. Gitu. Kalau yang di sini, daerah sini, ke bawah dan ke kanan. Itu. Yang di sini ke bawah dan ini tadi termasuk kiri ya. Ke bawah dan ke kiri. Hasil resultannya ke bawah dan ke kiri sana. Dan yang di sini ke kiri dan ke atas. Jadi ke sana ya. Nah, itu diperlukan untuk menentukan pergerakan ini, kurva ini. Coba saya copy lagi ya. Saya perbesar yang ini. Saya copy lagi dan diperbesar. Oke. Saya paste di sini. Haruslah nanti arah geraknya sesuai yang saya gambar ini. Karena kecuali salah ngitung. Lihat. Yang di daerah sini, lihat yang merah ya. Udah resultannya yang merah. Yang di daerah sini. Ini yang di daerah sini. Harus seperti ini, panahnya ke sana. Ini lihat, panahnya ke sana semua. Ke bawah dan ke kanan. Lihat, semua yang kurva di sini ke bawah dan ke kanan. Ya, ke bawah dan ke kanan. Yang ada di daerah sini. Yang coklat jangan dilihat, itu nilai eigen nanti. Haruslah ke kanan dan atas. Ini lihat, ke kanan dan ke atas semua. Ini kan daerah yang sempit ini tuh sama dengan yang saya gambar di sini ya. Ini segini. Ini semua yang ada di daerah ini haruslah ke mana? Ke atas dan ke kanan. Lihat, panahnya ke atas dan ke kanan semua. Jangan diperhatiin yang coklatnya, itu nilai eigen nanti belakangan. Ke atas dan ke kanan.
Satu lagi, dua lagi. Yang di sini. Yang daerah sini. Ini yang daerah sini. Semua harus ke kiri dan ke atas. Kiri atas, lihat nih. Ke kiri dan ke atas semua. Yang ada di daerah sini. Ya. Dan yang satu lagi yang daerah sini. Harus ke kiri dan bawah. Ini di antara dua null client. Ke kiri dan ke bawah. Jadi lengkungan itu dibentuk seperti itu ya. Jadi kalau mulainya di sini, itu harus ke arah sana. Kalau dia nyebrang ke sini, kalau nyebrang, ini potongannya harus vertikal karena ini X1 null client. Setelah nyebrang harus menjadi ke kanan dan atas. Kanan dan atas ke sana. Jadi kurvanya gitu. Oke. Sekarang akan digabungkan dengan vektor eigennya. Vektor eigennya tadi didapat berapa? 1,1 dan min 1,2. 1,1 tuh ini dengan kelipatannya. Dan min 1,2 yang ini. Nah, semua kurva biru, kurva solusi, tidak boleh memotong vektor eigen. Karena vektor eigen sendiri solusi. Dua solusi nggak boleh berpotongan. Yang biru solusi, vektor eigen solusi, nggak boleh berpotongan. Jadi dia akan asimptotik gitu. Asimptotiknya pasti ke yang nilai eigennya dominan. Coba kita lihat tadi pasangan eigennya. Yang dominan mana? Yang mana nilai eigennya mutlaknya paling gede? Hai. Nah, yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Vektor eigennya 1, min 2. 1, min 2 ini. Loh, tadi dulu kok nggak cocok. Oh, salah saya. Harusnya ke yang positif paling besar ya. Bukan ke yang nilai mutlak paling besar. Ke yang positif paling besar. Gitu. Ke yang positif, sorry. Harus direvisi. Ke yang positif paling besar. Jadi bukan ke yang ini. Ke yang ini ya. Ke yang 1,1 tuh. Ini vektor eigen yang 1,1 nih. Vektor eigen kedua. Ini vektor eigen ke 1. Dengan kelipatannya. Sorry. Di depan jadi agak salah. Revisi sedikit. Akan mengikuti yang vektor eigennya positif terbesar. Ini 1. Satu lagi min 2. Lah iyalah kalau dilihat solusinya kan berbentuk. Tadi solusinya berbentuk gini. Ya pasti yang pangkat ininya paling gede, yang dominan tuh ya, bukan yang ini. Ini kan menuju 0 kalau T-nya membesar. Kalau ini T-nya membesar, oh menuju taki enggak. Jadi mendekati yang ini. Yang nilai eigennya positif terbesar. Oke. Nah, balik lagi. Mana? Jadi solusinya ini asimptotik ke nilai eigen yang apa? Ke vektor eigen yang nilai eigennya positif dan terbesar. Sama aja yang di sini. Kan vektor eigen ini kelipatannya ini. 1,1 tuh berarti ini. Ya sama dengan X. Yang di sini konvergennya ke vektor eigen yang nilai eigennya positif terbesar. Gitu ya. Yang di sini mulainya ke sana juga. Yang di sini ke sini. Jadi menjauhi yang ini nih. Tapi mendekati vektor eigen yang kedua. Gak boleh memotong yang coklat. Saat memotong X1 null client harus tegak. Saat memotong X2 null client harus mendatar. Karena X2-nya harus konstan gitu ya. X2 null client itu dx2 dt-nya 0. Nah, yang merah apa? Yang merah itu adalah gambar dari
salah satu solusi dari ini kan solusi umum, yang biru termasuk yang coklat. Kalau diberi syarat awal ini, jadi waktu T-nya 0, X1-nya min 2, X2-nya 2. Gambar ini lebih jelas. Waktu T-nya 0, X1-nya min 2, X2-nya 2 ini. Nah, solusinya ini. Kalau udah diberi syarat awal, solusinya satu buah aja yang merah ini. Oke? Saya akan jelaskan ngitung C1, C2-nya. Tinggal disubstitusikan aja ini. Coba mendapatkan X1, C1, C2-nya gini. Kita lihat. Waktu T-nya 0, maka X1 sama dengan, ambil yang baris atas saja, C1 E pangkat 0 ya. T-nya 0 kali min 1 ditambah C2 E pangkat 0 kali 1. Saya ambil nih semua baris atasnya. 1 sama dengan min 2. Kemudian yang X2-nya. Yang baris kedua. C1 E pangkat 0 kali 2 ditambah C2-nya berapa? Mau dihitung E pangkat 0 kali 1 sama dengan ini. Yang itu 2. Coba kita susun. Benar nggak C1, C2-nya sekian? Ini, aduh, dua-duanya ada C1, C2-nya ya. Jadi dapat persamaan yang atas, min C1 ditambah C2 sama dengan min 2. Persamaan yang kedua, 2C1 ditambah C2 sama dengan 2. Nah, dari sini dicari C1, C2-nya. Benar nggak ya? Coba aja dicek doang ini. Masukin. Nah, nggak tahu. Pokoknya kalian hitung dari sini, dapat C1, C2-nya. Itulah solusinya. Solusi khusus yang udah diberi syarat. Sampai situ dulu. Agak pusing ya. Tapi harus bisa. Oke, saya akan jelaskan lagi mendapatkan nilai ini. Kalau ini namanya solusi umum ya. Dengan berbagai kombinasi C1 dan C2, dapatlah kurva-kurva yang biru. Termasuk vektor eigen dan kelipatannya. Sekarang mau ngitung solusi yang memenuhi syarat awal ini. Kalau digambar tinggal ambil aja. X1-nya awalnya min 2, X2-nya 2. Nah, tinggal ikuti aja kurva ini. Tapi di sini berapa C1, C2-nya? Nah, coba akan saya hitung. Untuk itu, saya crop dulu ini. Ini pasang di sini. Kemudian saya ambil juga, syarat awalnya. Ini syaratnya. Nah, ini artinya apa? Waktu T-nya 0, nilai X1 sekian, X2 sekian. Ya, saya masukkan aja. Saya pakai vektor aja daripada pusing sama kalian. Masukkan di sini T-nya 0. Saya dapatkan C1 E pangkat 0 ya, ini kan min 2T jadi 0. Min 1, 2 ditambah C2 E pangkat 0, T-nya 0 sama dengan min 2, 2. Kalikan saya yang atasnya. C1 E pangkat 0 nggak usah tulis. Min C1 ditambah C2 yang bawahnya 2C1
ditambah apa? C2 sama dengan min 2, 2. Mungkin gini lebih jelas. Nah, dari sini dapat persamaan seperti yang tadi saya tulis. 2C1 ditambah C2 sama dengan 2. Dicari C1, C2-nya. Hitung sendiri. Yang saya masukkan X1 tuh tadi ini. Bagian yang ini. Yang pertama itu X1. Yang bawah, yang kedua, itu X2. Karena X-nya itu kan sebenarnya vektornya X1, X2. Fungsinya ada 2. Tapi kalau nggak mau pakai ini, ya udah. Tulis aja ini, masukkan T-nya 0. Ketemu hal yang sama. Oke, udah paham? Tolong ini dipahami karena yang 2 berikutnya saya nggak akan mendetailkan gini lagi. Jadi kalian harus memahami kembali pengertian null Klein, menggambar null Klein, menggambar vektor arahnya, arah geraknya, resultannya terutama, untuk mendapatkan kurva-kurva yang biru. Kemudian dipasang dengan vektor eigennya. Nah, kurva-kurva yang biru nggak boleh ada yang memotong vektor eigen. Nah, kemudian kalau memotong X1 null Klein harus tegak, memotong X2 null Klein mendatar. Tidak boleh memotong vektor eigen. Tapi nantinya akan mendekati vektor eigen yang nilai eigennya positif terbesar. Bisa ke sini, bisa ke sana. Karena ini vektor eigen dengan nilai eigen tadi 1. Gitu ya. Oke. Yang lain nanti hanya mengganti matriksnya aja. Yang ini kan baru saddle nih, saddle tuh mendekati kemudian menjauhi terhadap ini titik kesetimbangan. Mendekati, menjauhi. Bingung? Susah. Lanjut ya. Sekarang, oh ya, solusinya sendiri gimana mendapatkan solusinya? Coba ini saya crop. Solusi terhadap waktu ini T terhadap X1 dan X2. Kalau ini kan antar X1 dengan X2. Ini kurva fasa, solusi juga dia. Di bidang fasa, ini solusi masing-masingnya. Nah, mendapatkan solusi masing-masingnya, saya crop, saya tempel di sini. Saya akan mendapatkan ini aja, satu solusi yang diberi syarat awal. Gimana gambar grafik X1 dan X2-nya kalau digambar sendiri-sendiri. Jadi T terhadap sumbunya X1. Tinggal kita ikuti ini aja. Nilai X1 tuh yang horizontal. X1-nya. Dari sini X1-nya tuh naik. Betul? Karena ini kan bergeraknya ke kanan. Lihatnya arah horizontal. Ke kanan. Kemudian setelah itu bergerak berkurang ke kiri. Di sini dia nilai X1-nya ya berapa nggak tahu. Kira-kira aja X1-nya ini min 1, min 1,6 gitu ya. Jadi X1-nya mula-mulanya berapa? Waktu T0 X1-nya tadi min 2 di sini. X1-nya min 2. Nih, X1 min 2. Kemudian naik sampai sekitar min 1,6. Min 1,6 puncaknya. Kemudian turun. Udah turun terus. Yang nggak tahu turun nyungsep ke min kaki enggak. Yang X2, kalau X2 lihatnya vertikalnya. Awalnya X2 berapa? 2. Nih, 2. Kemudian X2 menurun terus, lihatnya vertikal. Vertikalnya. Di sini X2-nya 0 ya. Ini kan lihat vertikal nih, vertikalnya 0. Mod 0. Kemudian X2-nya menjadi negatif. Ini X2-nya.
turun menjadi 0 di sini X2-nya. Turun terus. Begitu. Oke. Selanjutnya saya akan ngebut. Kalian mengganti matriks aja. Ini. Yang nodes. Nodes itu apa cirinya? Semua menuju titik kesetimbangannya, solusinya, atau semua menjauhi. Nah, cirinya kedua nilai eigen dari matriks koordinatnya real dan bertanda sama. Kalau yang tadi, satu positif, satu negatif. Yang saddle. Yang ini dua-duanya real. Contohnya ini. Kalau matriksnya ini, kita cari nilai eigennya dua-duanya positif. Vektor eigennya cari kayak tadi. Didapat ini. Diperoleh solusinya C1 E pangkat lambda 1 vektor eigen 1. C2 E pangkat lambda 2 ini. Nah, ini yang dominan ini ya, yang positif terbesar ini. Nanti pasti solusinya mendekati vektor yang ini. 1,1 X1 1 X2 1 atau Y sama X nanti di sini. Oke. Kemudian syarat awal kayak tadi dimasukkan nanti dapat C1 C2-nya. Kita gambar solusinya. Solusinya kita lihat. Nah, tentunya ini kembali melibatkan null Klein, arah gerak, dan lain-lain. Coba dari gambar ini, apa yang bisa kita tebak? Sebenarnya kita membuat, ini kalau dibalik. Yang mana X2 null Klein, yang mana X1 null Klein? Kita lihat ini grafik ini, motong horizontal di sini. Berarti ini haruslah X2 null Klein. Pasti motong yang satu laginya tegak. Ini X1 null Klein. Kurva solusi motongnya tegak terhadap X1 null Klein. Terhadap X2 null Klein horizontal. Berarti ini pasti X2 null Klein, ini X1 null Klein. Tapi jangan balikin ya. Kita harusnya membuat dulu X1 null Klein dan X2 null Kleinnya, ngitung dulu, baru kita menggambar yang biru. Nah, soal gambar arah gerak dan lain-lain kayak tadi, terbentuk seperti ini. Ini vektor eigennya kita gambar. Gambarnya dapat dari mana? Lihat vektor eigennya yang ini. Ini seolah ini Y, ini seolah X. Jadi Y sama dengan X. Yang ini Y sama dengan apa? Min 2X. Ya, ini kan min 2 kali ini. Y sama min 2X sama Y sama X. Nih, Y sama min 2X sama Y sama X. Yang dominan tadi vektor eigennya yang mana? Yang ini. Berarti nanti kurva solusi akan mendekati vektor eigen yang ini. Yang satu-satu. Lihat. Kurva solusi ini mendekati vektor eigen yang ini. Yang 1,1. Dengan berjalannya waktu. Gitu ya. Kenapa panahnya ini keluar menjauhi 0? Kita lihat solusinya. Ini dengan berjalannya waktu positif menuju tak hingga. Ini juga menuju tak hingga. Jadi solusinya akan menuju tak hingga. Keluar dari 0,0. Dan mendekati yang ini ya. Ini vektor eigennya yang dominan yang ini. Mendekati vektor yang ini. Jadi menjauhi dari titik 0,0 dan mendekati ke vektor eigen yang dominan yang ini. Rumit ya. Kemudian yang ada syarat awalnya itu gambarnya seperti ini. Ya ini nggak tergambar mendekatinya ya. Mendekati ininya mungkin setelah jauh nanti ya mendekati yang ini. Yang Y sama X. Begitu. Lagi. Bingung dah kalian. Note satu lagi. Oh ya, ininya sendiri lah bisa lah dari sini.
Nodes kan bisa kurvanya semua menjauh, bisa semua mendekat. Ini yang mendekat nih. Kalau dihitung lambdanya ini, kemudian vektor eigennya, solusinya ini. Nah, kalau T-nya besar sekali, ini dua-dua negatif. Yang ini lebih cepat 0 ya. Jadi akan mendekati kurva solusinya yang ini. Ini lebih dominan nilainya. Ini akan lebih cepat ke 0. Oke. Ini mencari tadi nilai C1, C2-nya kayak tadi aja. Kita lihat nanti akan mendekati min 12. Mana min 12? Berarti ini grafiknya Y sama dengan min 2X ya. Nah, harusnya mendekati Y sama dengan min 2X. Sebentar. Ini. Duh, susah ya. Scrolling juga susah. Nah, ini kurva solusinya tadi harus gambar null klien segala seperti yang pertama saya gambar. Kita lihat tapi ini kurva-kurva solusinya mendekati ini vektor eigen yang Y sama dengan min 2X yang ini. Menjauhi yang ini. Gitu ya, tadinya dekat ke yang coklat ini, tapi lama-lama lebih mendekati vektor eigen yang Y min 2X. Kenapa arahnya ke dalam? Tadi lambdanya negatif. Kalau T-nya membesar, ini menuju 0. Ini juga menuju 0. Jadi keseluruhannya menuju titik 00. Atau dia stabil global. Mulai dari manapun menuju 00. Dari sini juga menuju 00. Yang merah itu adalah grafik yang memenuhi syarat awal. Ya. Satu lagi masih ada yang spiral. Nah, yang spiral itu nilai eigennya bilangan kompleks. Nggak kita ikutkan di kuliah ini. Karena kita nggak belajar bilangan kompleks. Begitu. Oke, jadi yang ini namanya yang nodes yang ini stabil. Tapi nodes yang ini tidak stabil, menjauhi titik keseimbangannya, menjauhi 00. Yang saddle tidak stabil, tadinya mendekati, tapi kemudian menjauh. Gitu ya. Dilihatnya dari nilai eigennya ya. Ingat, kalau satu negatif, satu positif, itu jadi saddle, nggak stabil, ini titik keseimbangannya. Kalau nodes, dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif, nodes-nya, titik keseimbangannya tidak stabil. Kalau dua-duanya negatif, dia stabil. Gitu ya. Yang kompleks nggak dipelajari. Yang spiral. Oke. Sedikit lagi. Saya lanjutkan aja ya. Contoh aplikasinya. Pause dulu sebentar. Kayaknya udah. Nah, sedikit lagi ini. Hanya contoh nyata gitu ya. Untuk masalah populasi gajah. Coba kita lihat ini contohnya. Kesukaan Pak Oki. Udah mah rumit ya. Yang paling ujung belakang dia keluarkan gitu di ujian. Biasanya Pak Oki dapat tugas yang pokoknya soal paling susah. Gini ceritanya. Koloni gajah terbagi atas dua subpopulasi. Sebut koloni A dan koloni B. Ya anggap aja tempat tinggalnya gitu. Satu di daerah utara, satu di daerah selatan gitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu berjauhan. Nah, masing-masing koloni hidup di daerah terpisah, tetapi kadang-kadang ada perpindahan individu dari kelompok A ke B atau sebaliknya. Ya sama aja antara Indonesia dengan Singapura gitu. Kadang-kadang ada penduduk Indonesia yang pindah ke Singapura, ada juga yang sebaliknya gitu ya. Ini gajah.
Oke. Misalkan sebentar. Misalkan XA dan XY menyatakan jumlah individu dari masing-masing kelompok. XA itu banyaknya populasi gajah di daerah A, XB yang di daerah B itu ya. Model perubahan populasi dari masing-masing subpopulasi berbentuk seperti ini. Modelnya terima aja ya, udah dibikinin. Tapi yang perlu membaca ini, gini. Coba, kalau tidak ada faktor ini, maka ini laju pertumbuhan populasi gajah A sama dengan konstanta RA itu laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan per kapita sebenarnya, kali jumlah populasi. Jadi laju pertumbuhan eksponen seperti yang udah dibahas di depan. Beberapa bab di depannya. Ini laju pertumbuhan populasi gajah, populasi di daerah B gitu ya. Nah, yang merah ini apa tambahannya? Ini, baca di sini. R ini laju pertumbuhan populasi ke I ya, jadi RA laju pertumbuhan populasi gajah A gitu ya. RB laju pertumbuhan populasi gajah B. Dilihat dari sini aja. Nah, interaksinya M jangan pakai I susah. Bayangkannya MA. MA itu menyatakan laju perpindahan per kapita dari subpopulasi A, I-nya dibaca A semua ya, ke populasi lainnya. Jadi, kali lagi, MA itu menyatakan laju perpindahan per kapita. Nah, laju perpindahan, yang penting laju perpindahannya. Dari gajah di daerah A ke gajah di daerah B. Nah, makanya ini kenapa ada minus. Ini, laju pertambahan gajah A berkurang sebanyak laju yang pindah ini. Laju yang pindah kali jumlah populasi gajah A. Kenapa dikalikan populasi gajah A? Karena MA ini laju perpindahan per kapita, per satu buah. Kali jumlah gajahnya. Berarti ini adalah yang ngungsi dari daerah A ke daerah B. Akibatnya terhadap populasi gajah B, dia bertambah. Ini pasti sebaliknya. Bertambah sebanyak ini. Didapat dari gajah A. Tapi gajah B juga ada yang pindah. Banyaknya populasi gajah B yang pindah ke A sebanyak ini. Jadi gajah B berkurang sepanjang MB kali populasi gajah B. Terhadap gajah A, dia menambah. Datang kan ke populasi A. Begitu. Nah, MA, MB itu adalah ini tadi. Laju perpindahannya ya. Oke. Nah, misalkan diberikan nilai-nilai ini. RA, RB, MA, MB-nya segitu. Kita bisa gambarkan. Hati-hati, ini bukan diagram matriks seperti yang lalu. Ya, bukan diagram matriks. Ini hanya diagram. Kalau dulu kan yang populasi dibagi kelompok umur. Ini bukan. Diagram lain lagi. Tapi mau menggambarkan bagaimana populasi gajah A dan gajah B terhadap perubahan itunya ya, jumlah populasinya. RA1. RA1 apa? Ini, laju pertumbuhan gajah A1 ini sih. Dari gajah A jadi gajah A lagi, lahir misalkan ya. Kemudian MA-nya berapa? 2. MA itu tadi populasi gajah A yang pindah ke daerah B. Jadi ini, 2 faktornya. Kemudian
MB 0. Artinya apa? Yang dari gajah B pindah ke daerah A nggak ada 0. Jadi dari sini nggak ada yang pindah jadi populasi A. Kemudian RB-2. Artinya apa? Ini RB-2. Berarti gajah ini laju pertumbuhannya -2 kali jumlahnya. Berarti dia akan berkurang sebanyak -2 kali jumlahnya. Gitu ya. Nah, jadi dia keluar. Kemana? Ya mati mungkin gitu. Oke, ininya nggak penting. Yang penting ininya nih. Persamaan diferensialnya. Masukkan aja ini nilai-nilai ini. RA, RB, MA, MB ke sini. Masukkan nih persamaannya. Nah, ini kan persamaan diferensial sistem. Saling terkait. Laju pertumbuhan A. Oh, dia mah hanya dipengaruhi yang A aja. Tapi yang B terkait dengan yang A. Gitu ya. Sebenarnya saling terkait jadinya. Kita mau lihat sekarang bagaimana bila waktunya berjalan, bagaimana grafik gajah A dan gajah B, grafik dari populasinya. Maka ini kembali saya rumuskan dalam bentuk ini persamaan diferensial ini. Ini mah nanti syarat awal biarin aja. DX DT sama AX. X-nya itu apa? Saya crop supaya lebih jelas. Saya crop dulu. Sebentar. Saya crop dulu ini. Kok belum masuk? Sebentar. Oh, yang di crop ini dulu ya. Ini dulu yang di crop. Ini model pertumbuhannya. Kemudian kok tiba-tiba muncul matriksnya seperti ini. Akan saya jelaskan. Mana ya? Nah, ini. Syarat awal nanti aja. Pasang di pinggirnya. Oke. Jadi laju pertumbuhannya yang di kiri itu tadi yang udah dirumuskan mau ditulis dalam bentuk matriks. Dia bisa ditulis ini menjadi ini. Saya tulis menjadi apa? DXA DT DXB DT sama dengan apa ini? Salin aja koefisiennya menjadi ini jumlahkan koefisiennya. Kan ini sama. Jadi -1. Di sini nggak ada yang pertama nggak ada XB-nya jadi 0. Ini yang XA dulu. 2 -2 ya. Jadi ini dulu. Yang di sini. Tanya ini mau XA XB. Jumlah populasi gajah A, gajah B. Nah, ini adalah ini. A-nya ini, X-nya itu adalah ini. Populasi gajah A dan gajah B. Oke? Supaya dipahami, jadi sistem persamaan diferensial nih. Kemudian ada syarat awal. Populasi gajah A awalnya 100, B 50. Nah, kita akan melihat solusinya. Kayak tadi, cari ini nilai eigen dan vektor eigennya. Ya, ini udah dihitungkan. Nilai dan vektor eigennya seperti ini. Solusinya C1 E pangkat nilai eigen 1 vektor eigen 1. C2 E pangkat nilai eigen 2 vektor eigen 2. Nah, kita lihat nih vektor nilai eigennya. Dua-duanya negatif. Berarti ini termasuk kepada yang nodes ya. Yang nodes yang titik keseimbangannya stabil. Kenapa? Karena dengan Mau berjalan tanya, ya, tadi yang matriks A-nya itu dapat dari mana? dapat dari sini. Ini dulu tahu ini
Yang ini dulu udah paham belum? Memasukkan aja ini nilai-nilainya ke sini. Ya, Oh, oke, oke. Berarti iya. matriksnya itu RARB sama M-nya ya, Pak? Atau gimana? Dari sini saya bentuk. Ntar ini terlalu banyak. Ini hapus dulu. Dibentuk supaya menjadi gini. D, saya tulis di pinggir ya. DXA, DT, DXB, DT. Ini mau dijadikan matriks. Ini matriksnya apa? Supaya ininya XA, XB. Nah, diisilah matriksnya dari sini. Ini karena sama dijumlahkan dulu. Jadi min 1 XA. Nah, ini berarti harus min 1 kali XA. Min 1 kali XA. Ditambah 0 kali XB, betul? Jadi ditambah 0 kali XB. Kalau dikalikan kan, ini min 1 XA tambah 0 XB adalah yang ini. Yang bawah, Oke, Pak, paham. tinggal ambil koefisiennya aja. Yang XA berapa? 2. Yang XB min 2. Min 2, min 2. Kalau dikalikan kan, 2XA min 2XB. Ini. Oke. Sudah paham. Oke. Dapatkan nilai eigen dan vektor eigennya. Ini. Karena dua-duanya negatif, lambdanya, berarti ini nodes yang stabil. Yang solusinya mengarah semua ke titik 00. Udah, sisanya tinggal gambar kayak tadi. Oh ya, syarat awal dimasukkan untuk dapatin solusi khusus. Dapat ininya. Nah, gambarnya ini. Digambar hanya yang di kuadran 1. Kenapa? Karena ini kan populasi gajah, jadi yang negatif nggak dihitung. Tentunya ini harus menggambar dulu null Klein, menggambar vektor eigen, gambar arah gerak, lalu gambarlah solusi-solusinya seperti tadi. Dan ini untuk masing-masingnya. Masing-masingnya untuk yang kurva merah ya, yang memenuhi syarat awal. Tinggal kita lihat aja awalnya yang X1, yang XA awalnya 100. Ini yang XA awalnya 100. Dengan berjalannya waktu, yang XA lihatnya horizontal. Berkurang terus menuju 0. Ini, berkurang terus menuju nilai 0. Sumbu horizontal. Yang XB, kita lihatnya vertikal. Awalnya sekian. Berapa ini tadi? 50. Awalnya 50 XB. Kemudian XB tadinya naik, lihatnya vertikal. Kemudian turun. Naik, kemudian turun, dan menuju ke 0 juga. Beres. Ya. Masih ada terapannya. Satu lagi. Aduh, sama aja ini. Males. Udah mulai males dijelasinnya juga. Kita selesaikan aja ya. Tanggung ya dikit lagi. Ini contoh penerapan lain. NKC adalah sel dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membunuh berbagai sumber penyakit patogen. Nah, ini ya sel darah putih yang untuk bunuh itu gitulah kuman-kuman. Ya saya nggak berapa ngerti lah, anggap aja begitu. NK biasanya ditemukan dalam dua keadaan, yaitu sel yang laten dan sel yang dividing. Sel yang laten itu ya yang nggak membelah. Kalau yang dividing itu sel yang darah putih aja itu anggaplah ya, yang membelah, memperbanyak, kan perlu ada gantinya gitu ya, yang menyerang bibit penyakit tuh. Kalau yang laten, selnya udah nggak berkembang, nggak bertambah, yang satu lagi bisa dividing. Nah, sel yang laten akan mati dengan laju per kapita D. Ini gunanya apa? Ini menyatakan kalau yang laten saya namakan selnya X laten, yang selnya membelah, X yang dividing gitu ya. Nah, ini artinya apa?
laju per kapita D berarti dx laten terhadap dt sama dengan D kali jumlah populasinya. Gitu. Yang ini dan menjadi cell dividing ya. Nanti dulu. Bentar baca ke bawah. Ini kalau udah yang gini saya rada bingung soalnya masalah biologi. Nah, sebentar. Coba, misalkan sel laten, yang laten simbolnya L ya, akan mati dengan laju per kapita D. Sorry, saya tadi nulisnya yang laten kan dx laten dt sama dengan D kali XL. Salah. Sorry, jangan XL tapi L di sini simbolnya. Pakai L aja. Jumlah yang laten L, jumlah yang dividing D. Ini salah. Kan mati. Mati berkurang gitu. Ini munculnya ini. Ya. Oke. Yang R-nya nanti. Benar. Dan menjadi cell dividing, lajunya R. Berarti ini bertambah gitu ya. Sebanyak. Kenapa berkurang juga? Kalau ini mati, ini berubah menjadi dividing. Yang ini. Tapi yang latennya ya berkurang dua-duanya. Yang satu mati sebanyak ini lajunya, yang satu lagi menjadi cell dividing sebanyak ini. Gitu. Yang cell dividingnya disimbolkan D jumlahnya. Itu membelah dengan laju per kapita K. Berarti bertambah sebanyak K kali D. Tapi yang mati sejumlah H. Jadi yang bertambah K kali D berkurang H kali D. Ditambah tadi yang laten. Yang laten tadi berubah menjadi dividing. Jadi nambah ke yang dividing ya. Begitu? Oke. Sisanya udah ceritanya seperti tadi lagi. Misalkan semua sel, ini syarat awalnya, laten, L sama L 0, jumlahnya semua laten. Yang dividing mula-mula 0. Nah, kita akan menghitung jumlah L dan D terhadap waktu. Sama, ini dibentuk lagi matriks. Coba matriksnya. Berarti L kali D, kali lagi. LD sama dengan ini matriksnya apa? Sorry, ini DL DT. Ini DD DT. Ini LD. Nah, matriksnya kita lihat yang ada L-nya ini min R min D. Min R min D. D-nya nggak muncul di persamaan pertama. 0. Ya. Ini ada D besar, ada D kecil ya. Hati-hati. D besar jumlah yang dividing. D kecil itu hanya laju. Laju mana tadi ini? Kapitanya. Kemudian bawah. Yang ada koefisien L-nya R. Yang ada koefisien D-nya K min H. Nah, matriksnya jadi seperti ini. Kita lihat di halaman berikutnya ini. Benar nggak? K minus H min R min D. Tuh. Udah sisanya mah kayak tadi lagi. Cari nilai eigennya. Udah langsung ini nilai eigennya ini. Vektor eigennya ini dan ini. Gambar lagi. Yang memenuhi syarat awal. Ini. Ya angkanya jelek. Masukkan aja syarat awalnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kok ada 2 ya? Kenapa ada 2? Untuk berbagai koefisien H, D, K, dan R yang berbeda. Udah, begitulah. Sama aja lah ininya mah. Dengan yang di depan. Ngitung nilai eigen, vektor eigen, null klein, arah gerak,
kemudian ngelihat jenisnya. Kalau dilihat jenisnya mah dari nilai eigennya aja ini. Ini nilai eigennya negatif, yang ini positif. Berarti dia termasuk yang saddle ya. Saddle tidak stabil, awalnya mendekati, kemudian menjauhi kurvanya. Kok mendekati semua sih? Oh, masih tergantung nilai positif negatifnya, tergantung R dan D ya. Juga K dan H. Jadi saya nggak bisa bilang ini positif, ini negatif. Tergantung itu parameternya. Ini untuk dua nilai ini ya. Bisa ini. Tergantung nilai eigennya. Nah, begitu. Itu adalah terakhir di semester 2. Kok 2019? Karena slide-nya dibikin 2019 dulu. Begitu ya, semoga pinter bikin ini. Tapi kita belum berakhir, nanti masih tutorial, tentunya minggu depan. Nanti ngitung lagi yang gini di soal tutorialnya, supaya kalian lebih paham lagi. Hari ini sih sampai situ dulu. Saya nggak terlalu menitik beratkan ininya, pemodelannya, tapi lebih ke kalau udah jadi persamaan gini, gimana mendapatkan solusinya. Dan udah baku caranya ya. Hitung nilai eigen, faktor eigen, tuliskan solusinya. Oke, sampai situlah kuliah kita. Ada pertanyaan?